Ancaman penjara bagi lelaki yang terpaling sulit ialah yang sudah terjadi. Orang yang di dalam penjara ini banyak lari daripada kewarasan berpikir karena situasi yang tertekan, situasi yang serba terikat, terbatas nih. Jadi salah satunya yang banyak terjadi tentang hasrat seorang lelaki ini, hasrat ataupun nafsu. Ini yang paling berbahaya di penjara-penjara ini, karena nafsu orang itu banyak terkungkung, nafsu itu banyak tertahan. Nah, jadi mana yang kuat iman, boleh, tidak akan terjadi apa-apa. Dia anggap keterikatan, keterbatasan, dan keterkurungan itu adalah cobaan. Tapi bagi yang tidak kuat, seperti yang saya ceritakan semalam itu kan, waktu di penjara Sungai Buloh, seorang yang bernama Ali, yang saya bilang tadi itu kan, dia punya badan besar, macam ini. Sebenarnya Ali ini, makanya badannya dia besar di situ karena dia orang lebih lama di situ. Dia banduan lebih lama, banduan 2 tahun. Nah, jadi dia dengan situasi situ sudah kenal dengan cikgu, penjaga sipir penjara, sudah kenal dengan semua orang lah. Makanya lah orang semua takut, mana yang tahanan baru takut. Jadi tahanan-tahanan baru nih, waktu itu kalau seperti macam orang yang kes-kes tentang IC kosongan, dokumen, itu paling paling lama 6 bulan, 7 bulan. Nah, sebenarnya Ali yang saya cakap semalam itu, orang Myanmar yang berwajah Rohingya nih, dia nih mula-mula dia hanya hukuman 6 bulan. Ali Rohingya nih. Tapi karena dia melakukan case dalam penjara itu, dia melakukan case. Apa case-nya, Bang? Dia punya case ini sangat unik. Case soal lelaki. Ali ini punya libido yang tinggi, yang dia sendiri tidak tahan menahan libido. Jadi karena dia lama karena dia ditahan di dalam Sungai Buloh nih, dia tak tahan melihat anak-anak yang baru masuk nih kan, budak-budak yang baru masuk penjara Sungai Buloh nih. Sebab waktu itu Ali ini sebenarnya dia sudah umur, jadi dia ditempatkan di blok YP. Blok YP tempat budak-budak yang usia 20 ke bawah. Nah, macam itu. Jadi Ali ini karena dia punya libido tinggi, nafsu dia tinggi, dia tak bisa menahan. Jadi laki-laki pun, budak laki-laki asal dia tengok budak itu bersih-bersih sedikit, putih-putih sedikit, dia hajar lah. Macam itu, cakap ya. Jadi Ali ini dia adakan seperti orang Indonesia bilang LGBT atau homoseks. Orang Malaysia cakap kes liwat. Macam itulah, dia adakan hubungan badan dengan lelaki. Macam itulah. Jadi budak nih takut dengan Ali nih, tapi dia paksa. Pasal Ali ini memang orangnya kuat. Macam itulah. Jadi keesokan harinya budak ini dia ngadu kepada tuan. Tuan penjaga penjara itu. Tuan ini langsung buat report polis. Polis dari luar datang. Dia ambil Ali ini, dia tangkap. Walaupun penjara, tapi kan ada prosedur. Dia tangkap siapa ini Ali, balik, dia bawa naik hukuman lagi. Setelah dijatuhi hukuman, itulah Ali ini jatuh hukuman 2 tahun. Dihukum dekat situ lagi. Macam itulah kisahnya. Jadi ancaman lelaki itu yang paling ngeri itu tentang penjara. Kalau boleh janganlah kamu masuk penjara ya. Biar saya ceritakan kesedihan seorang yang masuk penjara itu. Selain kita terikat, terkurung, dan terisolasi, orang penjara itu pasal syahwat nih lah yang paling tak bisa ditahan. Saat itu mana orang yang katakanlah orang itu baik, tapi dia punya libido tinggi, karena libido dan syahwat ini kan itu kan urusan manusiawi, urusan normalisasi, urusan alami. Jadi semakin tinggi nafsu seseorang, semakin tinggi libido seseorang, makin tinggi juga gangguan dia. Pasal dalam penjara ini kita walaupun badan terikat,
tapi pikiran kita ini melayang kemana-mana. Nah, bayangkanlah orang yang sudah punya istri ataupun suami, bagaimana rasanya. Nah, apalagi keadaan sering-sering musim hujan. Alah mah, kalau udah sering-sering musim hujan, tentu pikiran itu banyak lari ke arah-arah yang negatif. Nah, jadi hal macam ini inilah yang paling menjadi ancaman buat lelaki maupun wanita. Dan yang lebih sedih, kalau kita membuat jenayah atau kejahatan, jika kita masuk penjara, yang paling terancam adalah rumah tangga kita. Yang biasanya kalau hukuman sudah masuk, hukuman 3 tahun, 4 tahun, itu yang banyak terjadi. Begitu jatuh hukum 4 tahun, 3 tahun. Tak lama seminggu, 2 minggu, sebulan, datanglah dari pihak istri menggugat cerai. Sedih bukan main kan? Nah, siapa yang tahan? Nah, bukan aja yang orang dalam penjara yang tak tahan. Yang kat luar nih pun, mana istri yang ditinggalkan atau suami yang ditinggalkan istri yang masuk penjara, taklah dia tahan. Nah, mau tak mau dia gugat cerai. Nah, dengan terpaksa, tak boleh menolak. Kita dalam penjara kita tidak bisa memberikan nafkah batin. Mau tak mau istri atau suami kita itu meminta cerai, nak tak nak, suka tak suka, terpaksalah. Nah, itu salah satu ancamannya. Nah, jadi jangan kamu kira-kira enak di penjara itu. Senang, sedap, atau macam mana. Nah, pikirkan sebelum kamu membuat jenayah atau kejahatan. Pikirkan sedihnya, ngerinya dalam penjara itu. Makanya tak heran orang dalam penjara itu semua sensitif. Sensitif, mudah tersinggung. Jangan salah cakap sedikit. Sebab semuanya dalam keadaan dilema, depresi. Semuanya dalam keadaan emosi yang tertahan. Jadi pikir-pikirlah kalau nak buat jenayah atau kejahatan. Sedih-sedihnya di dalam penjara itu. Jadi itu ancaman besarnya. Belum lagi ancaman rindu kepada anak, rindu kepada orang tua. Alah kita tidur macam ni. Malam kita terbangun. Jam 2, jam 3 malam terbangun. Dalam mimpi tengok anak kita menangis, panggil ayah. Tengok istri pun nampak kita sedang memasak, sedang menyapu. Sedihnya kita. Itulah. Makanya tak jarang waktu saya masih di Sungai Bulu itu, lepas sarapan pagi, lepas jam-jam 9, jam 10 menjelang siang itu tertidur kan. Tertidur, itu mimpinya mimpi dikejar polis. Mimpi ditangkap polis, mimpi naik pagar, lompat pagar, mimpi seberang sungai lari daripada polis. Macam itulah. Jadi orang penjara itu rata-rata traumanya tinggi, mendalam. Jadi kena pikir-pikirlah kalau nak buat kejahatan. Kena pikir-pikirlah. Sedih, bukan main sedih. Jadi yang paling sedih kalau udah katanya dalam penjara nih, kalau sudah malam takbir, oh ya Allah. Saya merinding pula ceritakan nih. Takbir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha itu. Takbir menangis meraung-raung orang dalam penjara itu. Sekali semua takbir. Ya Allah, sedih kalau ingat tuh, sedih. Semua meraung, ada yang memeki. Allah, wow, macam mana itu ya, sipir penjaga penjara itu biasa cikgu itu dia maklum lah, dia biarkan semalam-malaman itu orang menangis-nangis sejadi-jadinya. Itu sedih. Mereka itu takbir sekuat-kuatnya. La ilaha illallah. Ingat anak, ingat bini, ingat mak, ingat ayah, ingat semua kawan, saudara mara. Wah, sedih. Dalam penjara itulah, kalau nak tengok sesedih-sedihnya malam takbir, tengoklah dalam penjara. Masya Allah, sedih bukan main. Saya ingat waktu itu ya, meraung-raung semua, meratap, menangis. Ada yang sipak-sipak dinding, bung, bung, bung. Apa-apa jadilah waktu itu. Sedih. Jadi cikgu itu pandang aja. Biasa kalau kita ribut sedikit, apa sedikit dia datang tegur kita kan. Ada apa nih? Tak berani. Dia takut. Pasal orang yang sedang takbir ini dalam keadaan sedih, nangis, dilema, segala campur rasa ada di dekat situ. Sedih. Makanya pikir-pikirlah Wak, kalau nak buat jenayah, pikirlah anak bini, pikirlah anak istri, pikirlah perasaan kita sendiri. Macam mana sedihnya dalam tuh.
Tidur kita bersebelah dengan kawan, tengok kawan kita jaga malam, tengok kawan nangis. Awak ni ngigau lah, ada apa nih? Pasal nangis, tengok air mata berlinang. Jam 1, jam 2 malam. Pasal awak nangis nih. Saya ingat anak saya bang. Saya bermimpi anak saya sakit. Waktu saya tinggal pun anak saya sedang demam. Lepas itu taklah jumpa lagi sampai sekarang bang. Oh alah, sedih. Macam-macam lah. Ada lah yang kadang dia tengok, baru lagi dia jumpa dengan maknya, baru maknya berpesan. Tapi apalah boleh buat. Kadang-kadang nasib seseorang itu walaupun tidak kita sengaja, kita jaga-jaga, tapi takdir kadang berkata lain. Kadang-kadang orang masuk penjara ini dengan jalan tidak sengaja. Kadang-kadang jalan tak disangka-sangka, sedang jalan tengok kawan berkelahi, tolong. Bab kita pun terlibat. Begitu juga kadang-kadang tengok hal-hal yang barang-barang orang itu nampak ada kesempatan ambil. Rupanya kita pun ditangkap. Macam lah itu, macam-macam hal. Atau seperti orang macam menghabisi orang lain. Kadang-kadang masalah kecil, hutang-hutang kecil, masalah emosi kecil. Udah main bab. Kawan meninggal, kita pun ada dekat penjara. Tak boleh lah, tak boleh. Sedih. Jangan.